di Porsalang bersama saya Patrick dan dia Fuad, dan ini adalah Porsalang yang sekian kalinya 300 bla 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 bla. Halo. Anjing enak banget, sumpah. Norak Banget, norak. Lagian gue nggak tahu mau ngomong apa. Norak banget, norak. Let's go. Si butuh pengakuan norak banget. Dika sampai ketawa tuh. Iya, butuh pengakuan banget emang ini. Apa coba hubungannya dengan butuh pengakuan? Udah 57 tahun masih butuh pengakuan. 57 tahun bangsat. Lu kayak fans City, kayak fans Arsenal, lu butuh pengakuan. Kalau lagi sekarang masih lanjut di atas, ya lanjut lah. Mana ada dia ngapain? Lu kayak fans Arsenal, lu butuh pengakuan bahwa ya tim gua lagi hebat, lagi jago. Oh iya dong. Emang gua lagi jago ya, Bang? Hujan. Biasa aja. Hujan. Jumat, hujan. Hari Jumat. Menjelang Valentine ya, Yoi. cuaca begini gitu. Boleh nggak usah bahas Valentine? Norak lu emang kenapa kalau bahas Di-skip Valentine aja kalau biasa bahas aja lah. Valentine itu kan santo ya, orang suci kan? Iya, Santo Valentine. Ya udah. Nggak ada urusannya dengan ini Mas sebenarnya. Ya udah. Cuma di Indonesia kan dianggap sebagai itu. Ya Jumat awal pekan Yap. ya awal pekan bukan awal pekan sini dia Kalau akhir pekan ya akhir pekan ini. awal sebuah akhir pekan hujan Ya. Akhir malam pekan Sabtu, pertama. ya Enggak dulu, kedua juga. sedap yang nggak sedap kan United kemarin Ya, nggak jadi menang Ya. nggak jadi kalah nggak jadi kalah. tapi jujur gue sih sempat berharap menang ya kemarin ya Harusnya menang, Bang. gue sih berharap menang. Siapa yang nggak ngarepin menang? Masalahnya bukan apa-apa. Coba Kebobolan. bedakan antara gua sih kepengennya menang sama berharap. Harusnya menang sama berharap menang tuh Lu beda. kan berharap menang kan? Iya. Ya namanya fans United nggak, masa lu berharap kalah? Ya pasti udah, harap kalah. udah capek menang deh, lah. capek. Capek ya? Tapi sebenarnya itu kalau yang berdasarkan omongan Erik ten Hag ya, betul-betul yang namanya fokusnya tim itu nggak ada di setiap awal babak. Maksudnya? Kita kebobolannya babak pertama, menit pertama, awal-awal. Babak kedua, kebobolan di awal-awal babak kedua. Milih foto. Enggak. Norak emang kayak lu. Apa? Ya padahal kan di Porsalang episode preview kemarin kan gue udah bilang ya, you should start the match with your front foot. Gue bilang kan itu Yap. Dan di apa? Ten Hag juga ngomong itu. Should have played from the front foot kan katanya. Iya, cuma somehow nyebelin banget sih Gnonto itu ya, gitu. Tapi memang bagi kalian yang berharap Anthony cedera nggak main segala macam, nah lihatlah tuh. Sekarang terlihat lah kontribusinya Anthony itu seperti apa, gitu loh. Bukan berarti Garnacho jelek di kanan gitu ya, Rashid jelek di kanan gitu. Cuma memang Rashford itu kan memang lebih bagus main di kiri. Terus kemarin dia juga kurang track back ya buat ngelindungi si Diego Dalot gitu loh. Dalot itu kan partai perdana dia main full setelah balik lagi setelah cedera. cedera. Gitu. Terus langsung lawan Leeds ya sesuai sih, gue sih emang kepengen dia karena kan gue berharap crossingnya dia emang lebih bagus dari si Wan Bissaka gitu ya. Cuma somehow dia juga nggak main ngasih crossing. Yang lucu memang yang kayak di tweet Minpor gitu bahwa kemarin itu lebih banyak itu nggak apa-apa bilangin aja di klub. Menurut gua justru setelah Weghorst keluar baru berapa kali crossing kita nyampe gitu ya bagus. Bahkan Bruno dapat satu peluang sundulan, kemudian Rashford tuh ada dua kalau nggak salah, satu jadi gol, terus siapa lagi gitu ya, siapa ya yang gantiin si Sancho dapat ya. Jadi maksud gua lucu setelah Weghorst keluar malah crossingannya lu malah nyampe gitu ya. Kalau nggak salah komentator juga ngomong kan, loh kok malah crossingan setelah Weghorst nggak ada? Aneh banget gitu. Varane. Ya Varane juga dapat ya. Varane, Varane. Rashford 2 kali, sekali gol sekali enggak gitu kan. Varane yang langsung ke kiper ya. Enggak langsung ke kiper, ujung cuma si Meisler yang kayak gue bilang kadang-kadang nih orang ajaib juga ini kiper gitu. Tendangannya si Sabitzer tuh kan juga bola bagus itu. Ditepis sama dia gitu. Tapi memang Leeds bermain lebih Spartan. Yang bikin gua nyesek sih sebenarnya bukan karena Sri sama Leeds ya, lebih karena anjing ini pelatihnya mah yang kemarin jadi asistennya Rangnick sampah. Maksud gua itu yang bikin itu yang dan bikin. Itu mereka 3 orang loh kemarin. Komentator sampai bilang ini Manchester United ditahan oleh tim yang tidak memiliki manajer saat ini katanya. Iya kan, yang bekas United kan cuma si Armas doang. Kalau si Skubala kan enggak. Maksud gua itu sih yang lebih bikin berasa
nyesek gitu ya. Lu ditahan seri sama pelatih yang musim Tadinya, lalu jadi asisten pelatih tim lo gitu. Dan memang kan itu emang udah kita perhitungkan bahwa pergantian pelatih ini bisa bawa angin segar gitu. Dan jujur nggak ada yang nyangka lah dia bisa main sekencang itu kemarin. Dan yang kenceng, pressernya bagus gitu ya, pressingnya bagus. Yang gua nggak percaya rapi. Itu di press conference-nya Leeds, dia mengatakan bahwa ini adalah sistem yang diarahkan oleh pelatih kami yang siapa? Yang Jesse Marsch yang ini semua taktiknya Jesse Marsch, cuma kita tweak sedikit aja katanya. Bagi gua ya kalau emang sebagus ini Jesse Marsch nggak mungkin sampai kepecat lah, ini pasti udah kerjaan Oh nggak, sendiri. di tweak sih ya, karena once lu ngelatih tim baru kan lu nggak langsung secara frontal mengubah taktik permainan gitu loh, nggak mungkin. Cuma memang antara mereka sudah muakal ya sama pelatih, kita nggak tahu, selalu ada begitu lah. United juga dulu gitu kan. Lagi berarti ya. Jadi itu yang bikin gua sebel adalah anjing dia mainnya bisa Spartan banget nih Leeds-nya gitu. Berasa itu. Tapi lu pikir-pikir nggak sih? Gue barusan aja kepikiran nih. Leeds United Januari ini belanja kan? Jesse Marsch dikasih dana untuk belanja, itu yang dia datengin si McKennie. McKennie kan? Gnonto juga baru kan itu yang impor ya? Iya kan? Baru nah, maksudnya gini loh, lu ngapain ngasih dana belanja untuk manajer? Pelatih caretaker? Terus enggak, masih Marsch dong itu yang ngambil. Tapi habis itu setelah lu beli, seminggu kemudian lu pecat. Jesse Marsch maksud lo? Iya, Jesse Marsch kan literally baru ngambil mereka seminggu. Enggak dong, McKennie emang dia yang beli ya? Iya. Dia yang beli ya? Kan baru minggu lalu dipecat. Loh, apa beda sama Tuchel? Ya. Nggak, cuma maksudnya agak aneh gitu loh. Lu ngapain ngasih belanja kayak gitu, sementara lu bakal datangin manajer yang baru yang belum tentu menggunakan mereka juga kan? Ya, kalau memang duitnya udah berlebih-lebih kita nggak tahu lah. Leeds. Gitu ya. Mungkin. Tapi kemarin itu menjadi suatu pembuktian bahwa memang Fred itu tidak bisa main tanpa Casemiro. Yes. Magisnya hilang. Tapi bukan berarti lu tiba-tiba mengatakan sell Fred juga ya dari satu pertandingan. Iya bangke, gue baca tuh. Itu kayaknya kocak sih baru gua bilang. dua minggu lalu muja-muja deh. Iya, tiba-tiba satu off game langsung mengatakan jual, lebay banget sih lo. Udahlah ini gue perhatiin ya, udah mulai lagi nih muncul-muncul yang model-model yang kayak waktu zaman-zaman oleh out lagi nih. Muncul-muncul cari masalah. Terus dengan alasan sekarang ya standarisasi kita kan sekarang lebih tinggi. Tai kucing sama lu. Baru minggu lalu lu puas dengan semua permainan, main off game satu kali lu bilang jual. Garnacho apa nggak habis di media sosial? Itu yang tadi kata Minpor apa? Ternyata ada satu yang kritikan di like sama Garnacho gitu ya. Jago itu bocah. Maksudnya kayak mentalnya kuat sih kayaknya ya. Tapi lu harus ingat juga, Garnacho umur 18 tahun, it's not easy man. Iyalah. Umur 18 tahun lu masuk first team. Dan lu ngelihat gimana frustasinya dia nggak bikin gol itu kan benar-benar. Maksud gua aja sedih loh ngelihatnya. Iya. Gue berharap itu gol sampai segitunya gitu dia ngelampiasi frustasinya seolah bersalah banget tuh sampai yang begitu gitu ya. Dan gue seneng sih pemain-pemain model passionate begitu gitu. Maksudnya orang lupa lagi. Garnacho oke lah di situ. Kita semua yang nonton, yang lihat dari atas, kita bisa lihat Weghorst itu lepas sendiri. Seharusnya dipasing ke sana. Seharusnya mending lagi jadinya kan. Dia kan bawa bola dikerumunin 3 orang tuh kalau lu inget. Itu keputusan yang masih cepat lu ambil, bukan hitungan detik ya. Keputusan gua mau serang, dia nggak bisa lihat kemana-mana lagi. Ya mungkin scanningnya masih kurang teruji karena kan ya itu tadi dia baru 18 gitu tahun ya. Mungkin kalau seiring berjalannya waktu kan dia akan lebih akan belajar lagi, bisa ngeliat gitu. Jadi kalau gue kemarin lawan Leeds itu gue sangat menyayangkan satu kita bisa digas dari awal, terus emang si Meisler main sangat bagus gitu ya. Varane dua gol dua-duanya ikut kontribusi di dalam. Iya itu Varane off day. Fred apalagi gitu. Sabitzer sih enggak. Sabitzer oke. Cuma sekarang kan cuman kayaknya latahnya ada tuh Bang, Sabitzer. Diteriakin shoot di situ mulu sama dia. Penonton bilang sudah ditendang sama dia. Tapi emang maksudnya itu tipikalnya dia dan maksud tapi keren sih. United udah lama lah nggak punya pemain yang suka paling Carrick. Ya belakang paling ya Bruno atau Rashford kalau maksa gitu kan. Lah kalau dia mah masih oke menurut gua. Saya pikir oke lah gitu. Cuma apa kita tandemin sama Lindelof aja nanti nih lawan Leeds? Aku banget Lindelof di tengah. Hah? Lah masalahnya Lindelof kan udah 2 kali dong dimainin. Lawan Palace kan jadi defensive midfielder juga. Tapi lu nggak lihat Lindelof kemarin kayak mana? Dan si Ten Hag kan juga bilang gitu loh, Lindelof pernah bermain di posisi itu. Jadi ya nggak apa-apa gue mainin dia di situ. Kasarnya kan gitu. Iya. Ya gue kalau memang daripada lu maki-maki Fred, maksudnya gini loh, Fred itu tidak bisa melindungi back itu jelas. Ya.
dari zaman kapan juga kita tahu. Kan Ya, gitu. kemudian kalau dia dikasih tugas sebagai gelandang bertahan, passingnya suka ngaco. Nggak bisa jadi jembatan. Nggak bisa. Iya. Tapi kayak kalau dikasih kebebasan, bola nyampe aja tuh dari dia. Iya. Gitu Dan loh. yang anehnya kemarin semua bola berakhir di kaki dia lagi. Iya, mati, bolanya mati di situ gitu loh. 3 kali kan? 3 kali dia dapat peluang. Iya, maksud gua apa nanti lawan Leeds lagi ini kita nobar aja. Maksud gua nanti lawan Leeds kita ini Keceplos aja. ya, Bang, ya? Mainin Lindelof aja jadi DM. Enggak, gue sih tetap si Fred ya. Fred. Gue tetap Fred. McTominay belum ya? Belum. Belum ya? Enggak, kalaupun ada McTominay nggak bakal bertahan juga di belakang, maju-maju juga ya nanti itu dia kan. Nah, kalau gue bilang mendingan it's okay, Fred had one day off. Lu mau komplain orang one off day. Ronaldo kemarin quad-trick, man. Lu coba aja lihat di game-game yang lainnya, nanti bisa nggak bikin gol kan? He had a good day. Quadrick lawan Swindon ya? Lebih bawah lagi, Bang. Lebih bawah lagi. Di Liga Habis Silane sebelah. kemarin. Lawannya apa sih kemarin tuh? Satu penalti. Bang. Oh, Motherwell. Bukan. Liga Scotland. Apalah itu Bukan ya, namanya. gitu ya. Gitu, quadrick gitu ya. Quad-trick dia. Cuma gua sedih loh, bener. Gua sedih, jujur gua bilang. Gua sedih. Maksud gua sekelas lu gitu ya, lu masih mega bintang, terus lu main di liga yang out of nowhere, terus lu bikin gol tuh yang, aduh Dan bener. dia nge-tweet kemarin. Dia dan sohibnya itu loh. Piers Morgan yang nge-tweet. Enggak, dia juga nge-tweet. Hah. Thank God akhirnya saya mencapai milestone saya 500 gol di liga klub liga ke 500 football gol untuk klub. Iya. Dapat 500. Mantap. Di liga apa itu? Kan gitu. Gue sedih loh bener, asli. Asli. Tapi nggak apa-apa lah, Romario juga Iya, dulu udah. kan main sampai berapa tahun entah di liga-liga mana aja kan. Romario, PSV, Barcelona, Terakhir Boca kan. Sevilla kalau nggak salah. Enggak lah, mana di Boca dia. Ke Boca lah dia terakhir. Romario, Iya, Romario Brazil, Brazil. yakin. Ke Boca. Oh enggak, 2 juta lagi nih. bukan. Apa ya? Kok Boca? Apa yang Ah. satu lagi? Ah. Namanya Sao Paulo. Nah, kan? Boca kok lawannya tuh. Nah, kan? Ya, kalau Boca mau boncos ya. Boca kan di Argentina ya? Iya. River Plate lawan. River Plate. Nah, gue bilang 2 juta lagi nih, gitu. Yang kemarin aja belum lunas gua sih Iya, ciumannya. jadi, kalau kok kemarin ngeliat kayak mana yang lawan Leeds? Gua bilang sih, ya itu tadi kayak gua bilang, kita lack of focus di awal menit setiap babak itu really cost us. Tapi gue senang mentalitas tim ini sekarang ini nggak segampang yang dulu lagi, begitu keteteran. Ini mah udah hilang. mentalitas Ole lah. Biar panas Ya, aja orang Iya, ini. iya. Enggak, tapi bener. Dulu zaman Ole kan kita comeback from behind terus iya, kan. iya. Dan tapi ya itu yang gue senang itu adalah lo ketinggalan 2-0. Tidak ada yang namanya lo menyerah dan udah angkat tangan. Zaman-zaman Ragnik kan sering banget kayak gitu kan. Sebelumnya Ole juga kan. Zaman Ole kita mau Ya, fight. tim yang sering ketinggalan kemudian comeback kan gitu. Ngamuk lah orangnya. Masih ayo Ole Dua gue. sama, dan jujur gue sih kemarin berpikir, oh ini bisa menang nih. Tapi Menit-menit terakhir. ya memang shit happen gitu ya. 25 shoot. 25 shoot betul. Dan sebenarnya kalau sekarang lu ngelihat ke benchnya United, lu tuh kedalaman squad lu ke gelandang ke atas tuh nggak ada. Nggak ada. Back lu oke lah, masih banyak. Back lu sangat banyak, tapi gelandang ke atas, lu begitu Weghorst diganti, ya udah opsi lu tinggal geser Rashford ke tengah. Udah selesai. Mainin Sancho di kiri, udah nggak mungkin lah. Atau Pelistri bagus main. Ya itu makanya, lu opsi lu tuh kemarin tuh Pelistri, Sancho. Ya. Kalau di tengah lu seadanya lu mau paksain ya paling Zidane yang ada di Iya. bench kemarin. Zidane atau Maino kan? Iya, Cuma atau emang Maino. berani gitu loh. Itu lagi ntar main jelek, lu maki-maki. Lu jauh kalau anak bilang orang. berani dong Zidane kan bagus. Zidane bagus Pak, Iya. tuh pre-musim. Main, ntar tiba-tiba jelek, Iya. lu yang bilang bagus ini yang ntar maki-maki dia lagi gitu. No, we had a off Jadi- day. Menit pertama dan Iya, Ten Hag itulah. juga bilang kan, di menit-menit pertama kita selalu hilang fokus dan akhirnya kehilangan. Ya. Udah kehilangan fokus, Kenapa, Mimpor? Salah movement. Ya. ya, udah kehilangan fokus di menit awal dan lu kebobolan. Itu golnya mereka pertama itu first attempt-nya mereka kan gitu. Ya. Jadi we had a off day. What can we say? Ya. Masih bagus kita nggak kalah kan gitu. Ya. Dan untuk lu bisa protes kayak gitu, oke lah, gua senang bahwa lu menaikkan, lu sendiri yang menaikkan standarnya lu. Tapi lu harus kembali ingat, 6 bulan yang lalu ya kayak gini juga lu terima kali dengan senang hati kan gitu.
it's a process. Ini jalan step by step prosesnya. In every proses pasti akan ada Iyalah, kegagalan. kan every end has an era kata Ten Hag. Iya. Era 13 kali menang beruntun di Old Trafford-nya berhenti kemarin. Gitu. Iya kan? Kalau era yang lain kan dikit lagi Tapi tuh belum kalah selesai. kan? Iya, Belum kalah. 13 partai. Masih Ini fortress. dia mengembalikan United ke roh awalnya, fortress. Iya, a fortress. Gitu loh. Lu datang ke sini lu takut, kan gitu. Lu udah jiper, cuma Iya. Leeds kemarin nggak gentar. Karena ya balik lagi, sejarahnya juga ada dengan Leeds. Iya. They will never fear Manchester United. Oh iya, iya. Sama kayak kita datang ke Ellen Road juga, I don't Iya, care iya. ini di Ellen Road gitu loh. Maksudnya itu beda lagi kayak di episode yang kemarin juga kita bilang kan, ketika lo berhadapan City, Liverpool dengan ya ini Leeds, there's no such thing as statistik apa itu out of the window semua lah. Iya, iya. Tapi kalau gue emang berasa tuh nggak ada Anthony, nggak ada yang trace back. Wan-Bissaka tuh cedera ya, Minpor ya. Gue sampai lupa deh. Sakit ya, Ines ya. Jadi dia nggak dimainin gitu. Dan Dalot belum menemukan sentuhannya, kalau gue bilang gitu. Walaupun ya golnya Rashford assist dia ya. He's not Crossingnya bad. Dia, gitu. He's not Cuma bad. memang- He's just not perfect. Ya, apa kalau gue lihat memang dia terisolasi nih, nggak berani. Kalau Wan-Bissaka tuh kan kalau lu perhatiin kemarin-kemarin tuh berani main sampai garis tengah tuh dia berdirinya Iya, iya. tuh. Dalot enggak kemarin. Ya mungkin takut juga sama gelandang-gelandangnya Leeds gitu. Itu sih kalau gue lihat. Jadi memang kemarin bisa dibilang titik lemah tuh di kanan. Once si Rashford di switch ke kiri, mendingan tuh mainnya ya. Ya, lumayan. Mendingan mainnya segala macam. Begitu Sancho masuk bikin gol, aduh. Kayaknya itu sih bonus banget buat kita. Ya. Sancho masuk dan bikin gol. Dan gue pas waktu dia selebrasi begini, gue kan diarahin ke Ten Hag tuh. Ya. Lihat muka Ten Hag itu kayak ngeliat bapak yang Senyum, seneng banget dia. iya. Menurut gue oke lah, it's 2 points loss. Ya. Tapi we got our player back kan gitu. Ya istilahnya. semoga bisa konsisten karena Ya, awal musim mudah. juga dia bikin gol lawan Liverpool kan kalau gua nggak salah. Iya. Dia bikin gol lawan Liverpool. Iya iya juga yang dia kalem banget yang Iya, putar-putar di tengah lapangan. yang Vidic Iya. apa sih Van Dijk, Van Dijk. katanya disamain sama Vidic gitu ya. Gitu yang cuma goyang-goyang kayak Goyang-goyang. wayang gitu. Gitu. Nah, minggu besok kita Balik nobar lagi di mana? ketemu enggak, balik sorry, lagi sorry. ketemu Mas Kom. Balik ketemu sama Leeds gitu ya. Ketemu sama Tapi Leeds. jujur gue sebenarnya geli aja sama orang-orang Indonesia yang sok kayak Patrick yang apa ngomongin scam apa gitu. Maksud gue lebay amat sih lu gitu. Bener, gue suka geli aja tuh ngelihat fans bola luar yang di Indonesia yang sok ngomongin scam apa gitu. Lah karena Apaan sih itu lu? kalau gue mah udah ada jelas kenapa gue bilang scam. Orang aja kalau nanya kenapa gue benci banget sama Liverpool sama City daripada Liverpool, udah jelas kenapa. Bokap gue Liverpool, City gue memang benci. Tapi kalau Leeds scam itu memang udah dari chance sih, Bang. Oh iya, gue tahu. Dari chance-nya itu ada, jadi Oh mungkin iya orang nggak ke apa-apa hak bawah. lu. Cuma kan maksudnya gue apaan sih lu? Iya. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau kita ketemu lagi nih sama si scam nih Ya. hari Minggu. Ya, Cuman ada bedanya, Bang. Satu di Elland Road, ya. ya kan? Yang kedua, paling tidak ini udah ketahuan nih, secret weaponnya Noto ini yang tukang lari ini udah Ya. agak kebaca kan gitu. Jadi mudah-mudahan ada performa. Dan perbedaan nomor satunya adalah kita adakan nonton bareng di Belum. belum lagi. Setan nih dari Udah tadi. 3 kali keceplosan, Bang. Ya, Mending kan orang ngomongin. cuma bilang nobar gitu, nggak ada juga belum bilang kita mau nobar. Emang Patrick ini emang maaf ya dek ya, emang anjing bener, nggak bisa mulutnya tuh dijaga gitu lebih apa Udah- ya? Udah terlanjur, Bang, kasih tahu aja, Bang. Enggak, belum lah orang belum beres gila apa kok? Belum. Enggak ada itu. Belum. Nanti awas kalau penutupan Ya show kalau kita. ada ya nanti ada gitu akan diumumin sama Minpor, cuma sampai saat ini belum gitu loh. Lawan Leeds gua rasa nggak tahu bisa main belum sih? Kalau Bisa sakit ya? seharusnya bisa orang. Kalau sakit harusnya bisa ya, nggak tahu. Gue sih masih berharap Weghorst starter. Yes, sama. Karena gue kepengen juga dia bikin gol. Udah ada satu kan? Ya maksud gue ya jangan satu lah gitu loh. Gue kepengen nih dia bikin. Gue pengen gol. bikin gol pakai header. Karena yang kemarin bukan header. Ya apalah pokoknya gue kepengen dia bikin gol sebenarnya gitu. Cuma, nah yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah Sancho starter nggak nih? Kalau kemarin kan gue bilang Sancho starter daripada Garnacho. Patrick aja bilang Garnacho. Gue bilang nggak mau kan gara-gara yang kasusnya yang sebelumnya. Kalau besok saya udah starter aja. Starter nih besok. Starter Yakin? besok. Yakin gue. Kan kemarin gue bilang Garnacho main untuk balas yang kemarin. Pelistri di kanan, Rashford di kiri deh. Nggak mau gue Hah, sama Pelistri? dia. Kenapa? Orangnya bagus kemarin mainnya. Oh, lu nggak mau sama gue? Ya Iya. udah, gue Sancho main. Sancho apa-apa. Sancho bagus kok main gitu. Kalau gue sih ngelihatnya paling perubahannya di situ sih. Gue rasa sekali ini Garnacho akan diistirahatin. Tapi gue baca tuh tweet lu. Gue langsung like tuh. Apa?
Waktu Sancho bikin gol, Patrick seneng nih. Lah ya kan emang gue orangnya cukup objektif. Masa ya orang saya ya, lu temen gue masa ya lu pasti seneng gitu loh. Gue jujur tahu. pas waktu dia bikin gol itu gue loncat-loncat sendiri. Gue tahu you must be happy gitu loh. Emang kurang apa sih gue? Emang kayak lu gitu loh. Pogba nanti bikin gol gue tweet lah. Tapi itu anjing namanya. Tapi ya enggak, gue rasa sih Sancho akan main di kanan, Rashford di kiri, si Weghorst striker. Gelandang sih ya tetap dia akan mainin Fred sama Sabitzer karena nggak punya opsi lain ya. Nggak ada. Berat sih kayaknya kalau dia mainin Lindelof jadi gelandang untuk duet sama Sabitzer. Atau kalau mungkin gilanya kumat, dia main 5-3-2. Bertahan. Kok bertahan? Ya enggak, dia bisa pasang Lindelof, si Varane sama Licha, ya kan? Terus di depannya tuh Sabitzer, dia pasang sama Bruno sama Sancho main 10. Strikernya Rashford sama Weghorst. Kalau kumat gilanya nih gue rasa. Dua. Karena kan dia udah coba tuh Sancho main di nomor 10 kemarin. Sementara Bruno kan juga punya potensi untuk main jadi double pivot ya. Nomor 6 tuh bisa gitu loh. Ya dua-dua kan emang terengginas gitu ya. Maksud gue ya si Bruno lebih bisa ngalirin bola daripada Fred gitu. Kalau kumat gilanya opung Ten Hag gitu, gue rasa disikatnya bisa jadi tuh. Tapi otomatis lu opsi lu crossingannya cuma dari wingback lu dong berarti. Iya, emang cuma dari wingback. Lu pengennya kan Weghorst bikin gol. Iya kan gue bilang bikin gol, bukan Kelly yang bilang bikin gol pakai kepala. Belum ada 10 menit. Airnya minum bang. Ih, gimana nggak gila orangnya? Kok dia balik kan pengen Weghorst opsi crossing apa hubungan? Kan gue bilang ya gue cuma dua kan, dari wingback doang berarti. Udah aja lah. Capek gue lama-lama. Itu kalau gua ya nanti besok tuh lawan Leeds bisa jadi kalau kumat gila dia main begitu gitu. Kalau enggak ya tetap main normal dengan 4-2-3-1. Tapi Garnacho nggak main, yang main Sancho justru. Sancho yang main di kanan, Rashford di kiri, Weghorst striker. Karena lu nggak punya opsi lagi. Sekarang yang bisa dilakukan Ten Hag adalah ngebentuk pola pikir si Fred bahwa lu main sama Casemiro nih. Lu main sama Casemiro. Lu lihat Sabitzer, itu Casemiro. Ya, si Fred tuh dihipnotis nih menurut gua sama Ten Hag. Kayaknya itu yang mesti dilakukan. Lu main sama Casemiro. Gitu. Itu. Betul. Ya kan? Supaya dia ini Casemiro aman gua. Kalau emang lu mau menghipnotis Fred, sekalian aja lu ngipnotisnya nggak usah dia lu main sama Casemiro. Lu bilang aja, lu Zidane. Biar mainnya keluar dari skillnya Zidane. Itu udah lebay. Yang cuma bisa roulette itu kan cuma Zidane gitu. Itu kalau menurut gua. Ya. Nggak, tapi kalau overall sih sebenarnya kemarin ke seri itu gua kecewa. Ya. Cuman sebenarnya apa yang diturunkan? Kok kecewa ya? Kalau aku kecewa sih. Kecewa. Lu nggak punya sih ya? Nggak ada gua. Tapi nggak, maksudnya dengan kondisi yang diturunkan oleh Ten Hag dengan kondisi MU yang sekarang ini, menurut gue itu emang udah yang terbaik yang bisa diturunkan. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Kalau lu tadi kan pengennya 5 kan. Kalau gue sih pengennya ya udah play it like yesterday. Cuman mungkin yang lu ubah itu cuman di Sancho berubah dari Garnacho jadi Sancho. Itu aja. Ya maksudnya kan ini sekedar gue ngobrol iseng sama Ten Hag, ya gue tanya, gue pastiin lah gitu. Kalau emang dia lagi kepengen ya nggak apa-apa, eksperimen gila sekalian gitu. Karena ngelihat betapa Leeds sangat Spartan segala macam, ya lu benar-benar itu lu harus akuin. Mereka Spartan banget kemarin. Lu butuh orang yang memang benar-benar bisa ngamanin pertahanan lu gitu. Opsi menambah pemain bertahan ya jelas logis lah. Sementara lu nggak punya perisai lagi sekarang yang bagus gitu. Perisai lu udah kayak perisai Captain America yang di Civil War rusak. Ya kayak di ini aja, Endgame udah dibelah 2. Nah, kayak di Endgame juga udah rusak gitu loh. Jadi ya nggak ada gitu. Kalau gue sih kalau emang dia main 5-3-2 oke. Gue yakin sih bisa gitu ya karena pernah. Tapi kalaupun emang dia main 4-2-3-1, gue berharap Sancho, Rashford, dan sama Rashford kayaknya memang oke, dia lagi bagus on fire, tapi beberapa kali juga dia bikin keputusan yang salah, yang harusnya dia umpan, dia shooting, dia nggak ngeliat teman. Ya balik gitu lagi karena memang udah, kalau gue bilang Rashford itu memang dia bawaannya udah pengen ngejar golnya mulu kan. Jadi
I don't care lagi, udah benar-benar balik lagi kayak kemarin. Dan kita nggak bisa salahin karena memang itu tujuan. Ya bisa lah kalau lu jadi terlalu egois kan ngerugiin tim jadinya. Ya kalau kayak Garnacho oke dimaklumin sekali gitu ya, anak muda. Ya kalau sering-sering kan juga ya nggak boleh lah. Masa lu mau se-egois itu Ya, gitu. oleh kan itu yang kita selalu bilang kan. Iyalah. Nunduk aja. Ya, it works yesterday. Gitu. Jadi Pak, minggu nanti sih. Dan emang kayaknya kena kutukan, lu nggak boleh deket-deket ke peringkat pertama. Itu yang bikin gue sebel. Turun di 3 Iya, dan ini udah lama berlangsung loh. Lu ingat nggak zaman-zaman dulu juga bisa naik jadi runner up tuh setengah mati gitu loh, yang bisa bahkan bisa mimpin klasemen tuh setengah mati gitu kan, pernah kita mimpin klasemen Ada yang zaman Ole. pas City juara gitu. Maksud gua kan emang ini klub memang lagi kena kutuk aja, nggak bisa mancat lebih. Lu bayangin ya kalau kemarin gak seri lawan Palace nggak seri, kita tuh udah cuma selisih 3 poin sama Arsenal. Iya. Iya. Di 3 poin Arsenal one game in hand, oke lah gitu. It's okay. Terus kalau lu nggak kalah sama Brentford sama si Brighton, men lu mimpin klasemen kali. Ya kalau semua, Bang. Enggak, tapi kan Palace sama Leeds ini kan emang anjing banget gitu. It's a game yang seharusnya kita menang. Iya. Gitu. Iya itu yang Cuman itu kalau yang gue bikin bilang sih, sangat pahit gitu. Kalau lo bilang kayak gitu, gue Palace memang kita punya historis di sana kan, yang Eric Cantona dan dan manajernya juga sekarang adalah manajer yang sangat membenci klub ini. I think it's normal lah kita kemarin tuh. Nggak ada normal lu seri satu-satu tuh nggak enak, udah selesai. Ya, emang nggak enak, normal gitu. emang nggak enak. Dan kalau Leeds ini, emang ini bakal pertandingan keras dari awal kita bilang kan. Dan Padahal Leeds tuh dibantu berapa? 8-0 waktu itu ya. Berapa kita? 6-2. 6-2 yang McTominay bikin gol? Iya, 6-2. Ya. Terakhir 6-2. Ya awal musim 4-0. 5-0. 5-1. Iya. Dan makanya kemarin juga kita bilang kan seharusnya ini walk in the park. Iya. Seharusnya gampang. Cuman ya balik lagi kita nggak akan pernah melupakan bahwa memang rivalitas di antara dua klub ini sepanjang pertandingan itu Old Trafford itu dua-duanya nge-chant. Leeds juga nge-chant, nggak takut mereka. Fansnya oke. Fansnya oke. Maksudnya that's the spirit of fight antara Leeds dengan Manchester United. Jadi ketika besok pun kita datang ke Elland Road, gue yakin itu akan terjadi lagi, keras lagi permainan. Tinggal bagaimana Ten Hag belajar dari kesalahan yang kemarin ini. Itu Toto apa semua tuh. Iya, itu sih kalau menurut gua. Semoga bisa lebih tenang dan lebih alert lah ya, lebih waspada, dari menit awal gitu loh. Nggak bisa lu yang kurang fokus gitu karena it will cost you either 3 points or 2 points or ya nggak bagus lah buat lu. Itu sih kalau gua. Tapi kalau gua kayak tadi susunannya, kalau lu main 4-2-3-1 tetap kayak kemarin, cuma mungkin Dalot diganti Wan-Bissaka sama Sancho over Garnacho kalau gua. Udah itu aja. Gelandang ya udah, lu cuma punya Fred sama Sabitzer sekarang ya udahlah. Udah itu aja lupain. Banyak-banyak doa aja selesai. Gitu, udah nggak ada itu. Gitu, itu kalau gua. Itu aja. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang tersayang. Sampai jumpa hari Minggu. Di mana? Pet jangan kayak anjing deh, Pet. Serius. Enjoy your weekend guys. This has been Poros Salang. Bye.